Selamat datang Capricorn. Teman-teman Capricorn, selamat datang di channel Cici Lestari. Sekarang tentang love reading ya. Love reading ini pun masih general dan adalah hiburan. Capricorn, bijaklah, ini adalah hiburan ya. Capricorn, terima kasih atas semua dukungannya dan terus dukung channel Cici Lestari agar semakin berkembang dan kita selalu bersenang-senang. Capricorn, simak sampai akhir ya tarot reading ini. Capricorn, ini adalah dirimu dan ini adalah sang dia ya. Konsentrasikan kepada siapapun yang ingin dirimu tuju. Mudah-mudahan inilah yang memang dirimu inginkan jawabannya. Apakah bisa menjadi cinta segitiga, ataukah justru menjadi cinta sejatimu, atau memang harus ada perubahan? Oke, sekali lagi Capricorn, ini adalah dirimu dan ini adalah sang dia. Rupanya Capricorn ini lagi memikirkan segala sesuatunya yang sebetulnya sih nggak ada hubungannya ya, tetapi sangat berhati-hati sekali. Di sini malah cenderungnya dirimu itu memikirkan yang negatif ya, tentang hal yang apa bisa nanti begini, apa nanti begini, kan saya dulu begini, lalu dianya apa nanti malah menjauh, apakah bisa dimaafkan, apakah nanti bisa semuanya menjadi lebih baik, apakah semuanya ini akan menjadi normal kembali, apakah saya nggak akan bisa ketemu dia lagi, apakah memang harus di sini sedangkan saya juga sudah ada yang lain. Oke, sedangkan sang dia ini sudah muncul adalah Taurus ya, Taurus dan sedikit Gemini. Oke, sedangkan dia adalah orang yang memang boleh dikatakan punya pengalaman yang luar biasa ya. Jadi orangnya termasuk bijak. Sang dia ini orangnya termasuk bijak yang selalu bersedia untukmu ya. Orang tuh tidak bisa 100% baik ya. Bisa begitu karena melewati masa-masa yang begini. Nah, rupanya sang dia ini adalah hal-hal yang harus dia larikan ke mencari tahu tentang sebab akibatnya. Nah, jadinya semua ilmu yang dia pelajari itu berusaha dia kumpulkan kembali. Ya, bahkan termasuk pembelajaran yang tidak di tempatnya pernah belajar dulu. Bukan pembelajaran yang lewat kuliah, bukan pembelajaran lewat masa-masa sekolah. Bisa jadi ini menggabungkan antara pengalaman pribadi, pengalaman spiritual, pengalaman perjalanan religinya, perjalanan karirnya juga di situ, pertemuan dengan orang-orang yang pernah dibenci dan yang dicintainya, pernah dibenci dan yang tak sanggup dimilikinya, pernah dibenci dan ikhlas untuk melepaskannya, pernah dibenci dan pernah dikejar kembali. Nih orang-orang ini berhadapan dengan orang ini, si Capri. Nah, inilah Capri merasakan bahwa segala sesuatunya itu memang nggak bisa selamanya baik-baik saja ya. Sedangkan Capri malah cenderung ini menyesali, cenderung khawatir yang memang mungkin sudah pernah terjadi, ada hubungannya dengan sekarang, tetapi kalau itu terus-terusan menjadikan dasar pemikiran untuk langkah selanjutnya, malah Capri sendiri yang akan merugi terlalu memikirkan yang enggak. Oke. Sang dia ketemu Capri, sang dia ketemu dan dirimu Capri sedang pada posisi yang begitu mengalami perasaan itu kembali ya. Dia sangat ini karena melewati perjalanan panjang, ini perubahan besar-besaran nih dari sang dia ini ya, dari sang dia. Andai kata Capri ini
Oke, saya usahakan tidak memasukkan gender dan status ya. Tapi perjalanan dari Aries ke Sagi itu tiba-tiba saya memunculkan status gitu. Karena sebagai contoh saja gitu loh. Ini yang counterpartnya si Capri, andai kata dia ini masih umur 20-an, tetapi dia sudah punya pengalaman yang panjang entah di bidang karirnya, entah di bidang bisnisnya, entah dalam perjalanan spiritualnya ya. Bisnis dan spiritual itu jadi satu sekarang. Jadi bukan bisnis murni untuk mencari kesenangan, tetapi karena dia begini, karena pencampuran spiritual dan religinya. Ini keren di sini si counterpartnya si Capri. Dan ketemu ini adalah energi Capricorn juga. Dia sedang mempelajari tentang dirinya sendiri ya. Bahkan cenderung sekarang untuk bangkit kembali. Sebetulnya nggak ada yang salah tentang dia, nggak ada yang salah. Dan rupanya Capri yang ini juga sudah mulai kembali seperti yang dulu, yaitu kembali berbahagia, kembali ceria. Ya kalau dibilang ceria ala-ala ABG ya enggak juga, enggak. Kalau dibilang ceria ala-ala umur 20-an seperti habis lulus kuliah juga enggak seperti itu. Ini suatu apa ya? Suatu rasa rindu, haru, sepertinya haru ya. Haru, berbahagia dan cenderung tidak emosional gitu. Nah, yang sang dia, apapun yang terjadi dengan dirinya, entah dia lagi melakukan healing, kalau non fisik nyebutnya healing, padahal sama aja, sembuh dan penyembuhan gitu kan, perawatan penyembuhan sama aja. Jadi di sini sudah mulai membaik, sudah mulai pede, sudah mulai kembali ada semangat hidup, kembali melakukan persaingan di sini. Persaingan dalam hal apapun. Persaingan dalam pekerjaan, persaingan dalam pembelajaran jika masih belajar. Dan di sini juga saya melihat ada Capri yang masih usia 20, tapi karena dengan latar belakang seperti itu, maka saya akan mengatakan dia ini termasuk senior. Karena pengalamannya melebihi dari para pemuda lainnya. Nah, inilah Capri yang itu masuk dalam kategori ini. Bisa jadi Capri yang ini, counterpart yang ini ya, yang ini menemukan perasaan itu kembali pada orang yang sama atau juga pada orang yang berbeda. Kalau orang yang sama yaitu dirimu ya Capri, kalau orang yang lain, oke, itu bisa terjadi ya. Oke. Kenapa counterpartmu ini kok peristiwanya gede-gede? Berarti ada permasalahan atau situasi yang membuat dirinya secara fisik dan mentally itu mengubahnya. Non fisik atau spiritual atau religi atau masih love life journey itu mengubahnya menjadi orang yang begitu sangat menerima jika yang di sana menolak, menerima jika yang di sana juga menolak. Akhirnya ya rupanya yang Capri yang di sini muncul perasaan sayang, haru, cinta. Perasaan ini muncul bukan seperti rasa dulu waktu cinta pertama zaman ABG ya. Sudah enggak seperti itu lagi. Karena muncul ini Pisces lagi, ada rasa Pisces. Dan Aries di sini. Atau ada Libra juga. Di sini dirimu tumbuh rasa keibuan yang ingin merawat siapapun yang berada di dekatmu. Ini sudah menerima jika segala sesuatunya menolak dirinya. Akhirnya lihat Capri, inilah yang disebut law attraction ya. Di sini ternyata jawaban dari seorang Capri adalah oke, biarkan saya merawatmu, biarkan saya bersamamu sampai akhir yang memisahkan. Ya,
Dulu saya pernah mencintai yang lain, tetapi dulu, maka izinkan saya untuk mencintaimu kembali. Saya minta maaf terhadap kekurangan saya dan kelebihan saya. Maaf, saya tidak bisa membuatmu bahagia. Maukah dirimu memberikan kesempatan padaku untuk membahagiakanmu, Kafri? Ini peristiwa besar loh, peristiwa besar. Dia berdoa untuk terus mencari yang terbaik buat dirimu, Kafri, dan untuk yang lain. Dan ini terus belajar, walaupun masih seringkali masih memperhatikan yang sudah lalu, masih memperhatikan yang pernah ada, tapi berusaha untuk kembali ke sini. Oke. Ini perjalanan cinta yang gak pernah, perjalanan cinta yang baru dengan orang yang sama, ya, dengan ujian yang nantinya kedepannya juga sedikit jauh berbeda. Capricorn season.